Guys, selamat hari Minggu dan selamat kepada Provinsi Jawa Barat yang semakin memantapkan posisinya sebagai provinsi paling intoleran di Indonesia, menyusul adanya tindakan persekusi yang dilakukan oleh sekelompok orang di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat beberapa hari lalu. Lucunya, peristiwa yang sudah viral di sosial media itu tidak disiarkan di TV nasional atau tidak ada juga tokoh nasional yang menyuarakan hal itu. Ini berbanding terbalik dengan urusan di Palestina dan Iran gitu ya. Respon mereka begitu cepat, padahal itu negara lain. Tapi kalau di negara sendiri ada kejadian yang tidak adil, ya mereka tidak menyuarakan keadilan. Ini kan standar ganda namanya. Lagi pula saya mau menyalahkan rumah singgah itu sih. Kenapa mereka tidak menaruh bendera Palestina di situ? Saya yakin pasti tidak akan diseruduk oleh massa yang intoleran itu. Saya mau bilang begini, percuma kalian melakukan persekusi terhadap umat Kristen dengan cara-cara seperti itu. Sebab sejak semula adanya kekristenan itu karena adanya penganiayaan, adanya persekusi. Dan penyaliban Tuhan kami Yesus Kristus adalah fakta fenomenal tentang persekusi. Kan tujuan mereka melakukan persekusi itu atau penyaliban terhadap Tuhan Yesus itu agar tidak tersebar ajaran Injil. Sayangnya Tuhan Yesus kami tidak mati selamanya. Dia bangkit dan terangkat ke sorga. Maka yang terjadi, tersebarlah Injil Yesus Kristus di seluruh penjuru bumi. Jadi percuma kalau kalian melakukan itu. Nah itu secara teologis ya. Tapi kalau saya mau menganalisis ya dalam perspektif sosiologi hukum, penyebab kejadian di Sukabumi, Jawa Barat itu ada dua hal. Yang pertama, uh, kita, bangsa Indonesia ini, tidak terbiasa berdiskusi tentang keharmonisan perbedaan agama. Yang mengakibatkan ketika kita bertemu dengan umat agama lain yang berbeda, kita menjadi kaku, kita menjadi gagap, dan muncullah tindakan-tindakan yang berbau kekerasan seperti itu. Faktor yang kedua, karena masih banyak tersebar penceramah-penceramah yang intoleran, yang selalu menggaungkan narasi-narasi segresi, narasi-narasi pengkotak-kotakan, narasi eksklusivitas, sehingga umat itu punya wawasan yang sempit. Bahkan di beberapa sekolah dasar, itu mengajari anak untuk tidak boleh bergaul dengan anak lain atau orang lain yang berbeda agama, harus menjauhi mereka. Nah, ini kan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Yang jelas, kejadian di Sukabumi ini telah mencoreng marwah kepemimpinan Presiden Prabowo. Oleh sebab itu harus ada tindakan tegas secara hukum terhadap oknum-oknum yang intoleran itu, karena kalau itu tidak dilakukan, peristiwa di Sukabumi akan terjadi lagi di kemudian hari.